Halo netizen, ini adalah Toyota Race. Yes, akhirnya mobil ini diluncurkan juga ya di Indonesia. Jadi Race itu apa sih? Race itu adalah sebuah SUV kecil dari Toyota yang joint venture bareng Daihatsu. Jadi ini adalah Daihatsu Rocky yang di rebadge oleh Toyota menjadi Toyota Race, dan platformnya pun bahkan dari Daihatsu ya. Dia nama platformnya itu DNGA, Daihatsu New Global Architecture. Dan mobil ini tuh berbasis dari mobil konsepnya Daihatsu juga, yaitu Daihatsu D-N-Track yang kalau nggak salah pernah dipajang di pameran mobil di 2017 lalu ya. Gue kurang inget, pokoknya dia pernah masuk ke Indonesia. Dan Race itu adalah SUV kecil ya tadi, yang kelasnya itu mirip-mirip seperti Nissan Magnite dan Kia Sonet. Jadi kebayang lah ya dia ukurannya seberapa. Jadi nggak nyampe di atas 4 meter ya, walaupun di versi Indonesia dia jadi 4 meter, tapi ukurannya tuh nggak jauh beda gitu ya. Bahkan kalau misalnya sama Rush, dia itu masih lebih kecil. Dan ini mobil juga fenomenal ya, karena di line up Toyota yang mainstream gitu ya, kayak mobil-mobil passenger car pada umumnya, ini merupakan Toyota pertama dan Daihatsu pertama juga yang mesinnya menggunakan turbo, mesin bensin ya. Kalau mesin diesel kan udah banyak tuh yang di belakang juga ada yang turbo kalau yang dieselnya. Dan mobil ini juga sudah dirakit lokal alias CKD di pabriknya Daihatsu, dan dia juga langsung mendapatkan keringanan PPNBM yang harganya seperti biasa ada di akhir video ya kalau mau lihat harganya. Dan di bulan Mei ini Toyota dan Daihatsu itu baru ngeluarin yang versi 1000 cc turbonya dulu. Untuk versi mesin yang lebih kecil, yaitu mesin 1200 cc 3 silinder yang mesin baru juga, itu baru akan dikeluarkan di semester 2 2021. Jadi untuk sekarang baru ada mesin yang 1000 cc turbo ini aja ya. Dan mobil ini juga lagi di display di Plaza Toyota Green Garden. Nanti untuk kontak personnya seperti biasa ada di description di bagian bawah ya. Oke, sekarang kita bahas interiornya dulu ya seperti biasa. Untuk kuncinya dia seperti ini. Jadi kalau diperhatiin dia nggak ada tombol lock ya. Sebetulnya ada, tapi lucunya itu dia disamarkan di logo Toyotanya. Jadi kalau dipencet dia akan mengunci. Dan dia juga sudah ada auto folding mirror, unlock ya, kelihatan ya di sini. Dan dia juga sudah ada akses smart keyless entry. Cukup sentuh guratan ini aja untuk mengunci, sentuh lagi untuk membuka. Jadi beda sama kayak Toyota yang model guratan gini kayak Sienta yang disentuh ngebuka, kalau ini tetap harus sentuh baik buka ataupun tutup. Dan ini adalah yang varian GR Sport, tapi bukan yang TSS ya. Jadinya untuk interior sih harusnya mirip-mirip ya sama yang TSS. Dia sudah menggunakan jok yang partial leather, jadi sampingnya kulit, tengahnya itu fabric yang kayak segitiga-segitiga gitu, atau kayak baling-baling 3 palang gitu. Dan untuk pengaturan jok pengemudi dia udah lengkap ya, ada height adjuster, recline, dan sliding juga. Di sini ada tuas membuka tangki, dan karpetnya juga ada bordiran Race. Dan untuk yang varian GR Sport non Toyota Safety Sense, dia airbagnya cuma 2 titik aja ya, karena yang varian TSS dia ada curtain airbag di bagian sini. Oke, sekarang kita masuk aja ya. Dan mohon maaf kalau kita kali ini nggak nyalain mesin karena bensinnya sudah habis. Ya pokoknya jadi kita nyalain ignitionnya aja ya. Dan kerennya itu kalau di Race dia punya animasi di bagian speedometernya. Nih kalau kita nyalain, wah cakep ya. Jadi seperti itulah animasi pas startup di speedometernya Toyota Race. Dan karena dia punya banyak tema ya, dia punya animasi yang berbeda di masing-masing tema. Jadi ini tema 1, nah jadi seperti itu ya tema-tema dari speedometernya si Toyota Race. Jadi keren banget ya, mobil
semurah ini, nggak nyampe 300 juta tapi udah punya speedometer TFT display. Keren banget. Oke, sekarang kita bahas setirnya dulu ya seperti biasa. Untuk setir ini juga baru ya, dia bukan ngikutin setir yang model Toyota udah ada duluan gitu ya, dan modelnya juga bagus gitu ya, mirip seperti setirnya GR Yaris ya kalau diperhatiin, dan dia juga ada airbag dan klakson. Untuk pengaturannya emang dia masih tilt aja, belum teleskopik. Dan di sebelah kiri juga ada tombol untuk pengaturan MID-nya, kayak ngatur trip meter juga, ada voice command, dan ada buat volume. Dan kalau yang varian Toyota Safety Sense, dia itu tombol bundar ini tuh untuk mengatur adaptive cruise control. Yes, Toyota Race ini adalah mobil termurah di Indonesia saat ini yang sudah mempunyai fitur adaptive cruise control. Jadi dia sudah mengalahkan Wuling Almas Ares ya, yang tadinya mobil termurah dengan adaptive cruise control. Pokoknya fitur-fitur safety itu udah ada di mobil dengan harga di bawah 300 juta ini. Cakep banget. Dan dia juga ada tombol power ini untuk yang otomatis. Jadi ini buat kayak sport mode gitu lah ya untuk mesinnya. Dan di belakang setir untuk yang varian GR Sport ini juga ada pedal shift untuk menaikkan dan menurunkan gigi. Di belakang setirnya lagi ada switch lampu, dia sudah auto headlights, ada switch fog lamp, dan ada switch wiper. Wipernya sih belum auto ya. Dan kembali lagi ke instrumennya, tadi ya dia sudah menggunakan TFT display yang lumayan besar gitu ya, walaupun di porsi sebelah kanan sini tuh sepertiganya itu layar broad matrix untuk di bagian speedometer dan fuel gauge nya, tapi di sebelah sini tuh udah digital LCD gitu ya, bagus gitu ya. Di bawah sini ada temperatur udara luar dan odometer, ada current fuel consumption, range, di sini ada jam analog. Terus ini kayak kosong itu ada warning, dan warningnya juga lucu-lucu itu, gambarnya tuh beda kayak Toyota yang lain gitu, kayak ada peringatan-peringatan yang unik gitu. Kalau pintu belum ketutup juga ada peringatannya, kalau setir masih belum lurus pas kita mau matiin mesin itu juga ada peringatannya. Dan di sini ada pengaturan kayak buat display brightness, bisa diatur, setting tanggal, desainnya seperti ini ya, pilihannya display 1, 2, 3, 4 nya, dan ada settingnya, ada eco indicator light, ada average fuel consumption reset after fuel. Jadi kalau ngisi bensin si konsumsi BBM rata-ratanya akan otomatis ke reset. Trip A nya juga bisa diatur mau ikutan ngereset atau enggak. Ada opening displaynya tadi ya, animasi pas startup mesin. Ending display angle-nya juga ada dua pilihan, ada yang ending display type yang standar yang seperti yang gue tampilin tadi, atau yang eco. Jadi kalau yang eco itu dia kayak memunculkan rangkuman berkendara ya setelah kita mengemudi, dan ada steering angle sensor. Jadi kalau misalnya setirnya belum lurus, dia akan memberitahu kalau setirnya belum lurus. Dan di bagian bawah lagi ada buzzer, ini buat bunyi-bunyian. Jadi ini untuk bunyi sen ya, sennya juga bisa diatur. Ini mungkin pertama kalinya di sebelah Toyota ya. Ini bunyi 1 seperti ini, bunyi 2 jadi clicky kayak mobil Eropa gitu, dan bunyi ketiga jadi lucu gitu ya, ngetot-ngetot gitu. Dan ada notification day setting, jadi kita bisa ngatur tanggal-tanggal spesial ya. Ada 10 buat tanggal, jadi kalau misalnya kita berkeluarga ada 10 ulang tahun masing-masing anggota keluarga bisa disimpan di situ. Terus ada setting kendaraan, ini buat auto door lock, ada auto door unlock, dan shift position link door unlocking function. Jadi kalau di onin dia akan mengunlock pintu ketika kita masukin ke gigi P ya. Dan ada juga yang mengikuti ignition off, jadi baru ngunci itu pas di matiin mesin. Ada answer back buzzer volume, itu buat bunyian itu ya tadi, itu bunyi yang di sistem keyless entry nya bisa dimatiin juga bahkan. Dan ada answer back signal, ini buat lampu sen kali ya kalau kita unlock. Ada setting wiper juga buat wiper belakang yang akan otomatis menyala ketika kita masuk gigi R, tapi kalau wiper depan udah nyala duluan ya. Sama ada triple turn signal. Maintenance setting ini buat oil change, jadi pengingat ganti oli. Ada oil deteriorate warning reset, kayak umur oli gitu lah mungkin ya. Dan ada bahasanya ini juga banyak, bahkan ada bahasa Indonesia ya. Ya, jadi seperti itu untuk di instrument clusternya dari si Toyota Race ini. Jadi menarik banget ya si
speedometernya cakep banget. Lanjut ke sebelah kanan sini, ada ventilasi AC yang ini modelnya lucu juga dan bisa ditutup dengan dorong ke kanan gini. Ada ornamen warna silver di luarnya dan ada cup holder juga di bawahnya. Jadi kalau kita naruh minuman botol gitu, dia bisa langsung dingin karena langsung ke hembusan AC ya. Dan dia ada tombol untuk mematikan traction control serta stability control. Dan untuk yang varian TSS itu dia layout dashboard sebelah sini beda ya, dia lebih besar dan lebih banyak tombol kosongnya. Sama yang pasti dia ada tombol untuk mematikan pre-collision systemnya atau kayak semacam radar yang membaca kalau kita mau menabrak mobil depan ya. Di bagian bawahnya pedal masih model gantung dan sudah ada gundukannya, lumayan nyaman juga. Dan di sini ada tuas pembuka kap mesinnya. Untuk di bagian door trim ini semuanya plastik kecuali di bagian sini yang baru ada panel empuknya. Grab handle juga mantap ya, ada yang di sini warna silver atau yang biasa di sini. Handle sudah chrome, pengaturan spion juga udah lengkap dengan pelipatan spion yang bisa auto juga, jadi ada auto folding mirrornya yang seperti gue tunjukkan tadi di awal, dan ada switch auto up down power window di sisi pengemudi, window lock, sama untuk pengaturan spion kaca kanan kirinya. Rear pocket juga lebar dan ada ya, tempat botolnya, ada speaker, tweeter ada juga. Untuk sensor pengemudi juga udah ada card holdernya dan ada cermin ya, walaupun dia belum ada lampunya ya. Terus di spion tengah ini juga sudah manual dimming, dan kerennya di sini tuh ada seatbelt warning untuk penumpang belakang ya, penumpang kiri, tengah, dan kanan itu ada peringatannya masing-masing. Sama di sini ada lampu baca juga atau yang ini ngikut pintu. Sun visor kiri juga sama, ada cermin tapi belum ada lampunya. Ada grab handle, seatbelt juga belum bisa naik turun, tapi untuk headrestnya itu udah. Dan di bagian head unitnya ini juga beda ya sama race yang di Jepang ataupun Daihatsu Rocky. Dia punya sistem sendiri untuk di Toyota Race, dan dia tuh kayak mobil-mobil Toyota kekinian ya, yang punya interface atau layout yang berbasis dari Kenwood atau JVC yang di rebrand sama Toyota. Dan jadi keren sih. Dia sudah ada radio juga, USB, Bluetooth audio, udah sambungan telepon, ada voice command juga kalau kita sambungnya handphone, dan bisa nyambung iPod. Cuma karena dia basisnya Kenwood atau JVC, dia jadi nggak ada Apple CarPlay dan Android Auto. Tapi enaknya karena dia basisnya dari head unit aftermarket gitu ya, settingan audionya lengkap. Jadi kita bisa ngatur graphic equalizer, position, fader balance dengan lebih presisi, nggak kayak head unit Android gitu ya. Dan dia juga desainnya keren, floating, walaupun di belakang ini masih kayak lanjut gitu ya. Keren juga, dan ukurannya seinget gue tuh sekitar 9 inci ya, jadi lumayan gede. Dia juga sudah ada kamera mundur dengan guideline yang modelnya fix, belum bisa ngikutin setir tapi oke. Dan di bagian bawahnya ada ventilasi AC yang sama seperti di samping, dia ada framing warna silvernya. Di tengah ada tombol hazard. Terus di bagian bawah ini ada AC-nya. Jadi untuk yang varian GR Sport ini dia udah menggunakan AC climate control single zone yang sudah ada mode otomatiknya. Jadi kita tinggal atur suhunya aja, nanti si fan speednya akan menyesuaikan kecepatan kipasnya secara otomatis. Cuma sayangnya karena di Indonesia itu nggak butuh fitur banyak-banyak, akhirnya sama Toyota di sini tuh dipangkas ya fiturnya. Jadi nggak ada defroster depan, defogger belakang, arah AC juga nggak ada, bahkan heaternya juga nggak ada ya. Emang nggak kepake sih, cuma andai kan ada kan lebih baik ya. Jadi sekarang dia nggak ada tulisan high, paling panas itu 28 derajat dan paling dingin 17,5 derajat. Tapi ya at least ada autonya sih. Dan di sini untuk fan speednya, mode AC, sirkulasi udara, dan mode off. Jadi sayang sih ya, ada 3 tombol kosong di sini, dan di sebelahnya ada start stop engine buttonnya. Di bagian bawah sini juga ada power outlet 12 volt dan ada satu buah USB untuk ngecas ya, 2,1 ampere. Dan kerennya juga di bagian laci sini tuh ada ambient light warna putih ya, biar kalau kita nyari barang pas malam hari tuh lebih kelihatan. Dan di belakangnya ada tuas transmisinya ya. Jadi untuk yang varian GR Sport ini dia cuma tersedia dalam varian CVT aja. Dia ada mode drive, bisa digeser ke kanan, masuk ke mode
sport, atau kalau kita mainin pedal shiftnya dia akan masuk ke manual mode. Bisa dari tuas juga atau dari pedal shift di belakang setir. Dan untuk di varian bawahnya itu juga ada yang transmisi manual 5 percepatan. Mungkin yang pertama kali di line up race atau Rocky ya, karena di Jepang seingat gue itu belum ada yang manual. Dan di bagian sini ada parking brake-nya, di sebelah kiri ada tempat penyimpanan terbuka, dan di bagian armrest sini ada tempat penyimpanan yang lumayan gede. Armrestnya juga empuk walaupun kurang begitu maju ya, jadi kurang pas untuk naruh tangan sambil nyetir. Di sebelah kiri juga ada cover airbag, dan glove box-nya ini belum soft opening, ukurannya juga lumayan oke. Di sebelah kiri sini juga ada cup holder lagi sama seperti di sisi kanan. Oke, cukup segitu aja untuk di bagian kabin depan dari si Toyota Race GR Sport ini. Yuk sekarang kita pindah ke kabin belakang. Oke, sekarang kita masuk ke kabin belakang dari si Toyota Race. Nah, untuk di kabin belakang ini dia model joknya itu juga theatrical, jadi dia sedikit lebih tinggi dibandingin jok depannya. Pas banget buat anak kecil yang pengen ngeliat pemandangan di luar ya. Dan untuk legroom juga dia cukup oke, mungkin mirip-mirip seperti Nissan Magnite atau Kia Sonet juga ya. Ini posisi mengemudi gua, tinggi gua 170 cm dan masih ada 4 jari di belakang sini, jadi masih lega. Dia nggak ada seat back pocket di kanan, tapi di sebelah kiri ada. Sama di bagian belakang center konsol ini juga ada satu buah power outlet model USB Type A ya, 2,1 ampere. Walaupun dia nggak ada ventilasi AC kayak di Sonet, tapi AC-nya juga bisa dari depan sih ya. Dan kabinnya juga nggak begitu gede juga, jadi angin dari depan kayaknya cepat ke belakangnya. Di atas ada satu buah lampu, masih bohlam. Di sebelah kiri ada grab handle, di sebelah kanan juga sama. Dan untuk door trimnya sama seperti di depan, dia full plastik, tapi kalau di depan ada armrest dengan panel kulit, di sini nggak ada ya. Dan handle-nya juga chrome, ada bottle holder, speaker, dan di jok belakang ini juga dia bisa muat bertiga ya, dan dia juga bisa diatur kerebahannya. Ini yang paling rebah, ini yang paling tegap, jadi bisa dikonfigur sesuka kita ya, tergantung kita mau muat lebih banyak barang atau lebih ke kenyamanan penumpang. Dan masing-masing juga udah dapat headrest adjustable, seatbelt udah 3 titik semua, dan ada input ISOFIX juga di kiri dan kanan. Dan kayaknya cuma segitu aja sih. Oh ya, yang kerennya juga di bagian karpet belakang itu juga ada bordiran 50th anniversary ya. Jadi kayaknya semua Toyota yang NIK 2021 ke atas dapat stiker itu ya, dapat apa, bordiran di karpetnya. Jadi keren juga ya. Oke, kayak cukup segitu aja untuk di bagian kabin belakang dari si Toyota Race ini. Yuk sekarang kita lihat ke eksterior. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya dari si Toyota Race ini ya. Nah, ini yang spesial nih, karena di Indonesia akhirnya kita kedapatan mesin yang lumayan canggih ya untuk mobil di bawah 300 juta ini. Jadi dia menggunakan mesin 1000 cc 3 silinder turbo. Kodenya K1KR VET, dan secara tidak langsung sih ini mesinnya Toyota Agya yang 1000 cc tapi diberi turbo ya. Dan berkat turbonya itu tenaganya juga cukup oke untuk mesin 1000 cc. Tenaganya itu 98 PS dan torsi sekitar 140-an Nm. Itu udah kayak mesin 1500 cc NA ya. Dan transmisinya tadi ada dua jenis, 5 speed manual atau CVT, dua-duanya ke roda depan. Untuk ruang mesin ya nggak serapih Kia Sonet sih, tapi is okay, dan enaknya tuh gampang dioprek, jadinya kayak mau ganti parts itu lebih gampang. Dan di ruang mesin juga belum diberi cat, tapi udah ada bonnet insulatornya atau peredam. Kapas ini juga lumayan enteng ya, tapi tetap solid. Dan untuk tampilan depannya juga ini garang banget ya. Mungkin ini salah satu Toyota mainstream yang paling garang ya tampilan mukanya. Jadi dia udah menggunakan desain Toyota yang keen look ya, jadi kayak modelnya tuh grillnya tuh cemberut dan garang banget gitu lah tampilan depannya. Dan di bagian grill atasnya itu dia juga ada panel warna piano black ya di dekat logo Toyotanya itu. Jadi udah minim chrome ya sekarang Toyota itu. Dan yang kerennya lagi untuk lampunya, dia sudah menggunakan lampu full LED, bahkan lampu sennya itu udah menggunakan LED sequential light, yang itu keren banget ya. Terakhir kali Toyota ada lampu seperti ini itu di Alphard men. Jadinya ini
canggih banget, dan di bagian bawahnya juga ada DRL sama fog lamp halogen. Dan untuk varian GR Sport ini dia tambahan body kit yang jadi makin sporty lagi. Untuk velg juga yang varian GR Sport ini jadi hitam ya. Kalau yang tipe G dia two-tone dan ukurannya itu 17 inci. Di sini bannya pakai JIT Radial Campiro Eco yang berukuran 205/60 R17. Untuk rem dia sudah disc brake di depan, belakang masih tromol, tapi teknologi pengereman sudah lengkap ya, ada ABS, EBD, brake assist, traction control, stability control, hill start assist juga ada. Dan kalau yang varian Toyota Safety Sense itu udah lebih lengkap lagi ya, ada pre-collision system dan lane departure warning segala macam, adaptive cruise control bla bla bla. Pokoknya jauh lebih lengkap dari yang varian GR Sport biasa ini. Dan kerennya juga di fender itu biasanya kan kalau Toyota yang bensin kan pakai emblem VVTi atau dual VVTi. Kalau di sini beda, sekarang mainnya emblem turbo karena dia mau showcase mesin barunya itu ya. Dan untuk spionnya juga dia sharing sama kakaknya si Avanza dan Rush ya, dan mirip seperti Agya baru juga. Dan spion ini juga beda dibandingin race yang di Jepang atau Rocky yang di Jepang. Dia lebih bulat ya kalau yang di Jepang, kalau di sini lebih lancip dan kayak lebih cocok buat selera orang Indonesia. Di bagian bawahnya juga ada lampu sen. Dan kalau yang varian dengan warna two-tone, si cover spion ini warna hitam. Warna apapun ya, mau warna putih, warna abu-abu seperti ini, merah, pokoknya spion dan atapnya itu dia two-tone. Dan dia sekitar 2 jutaan lebih mahal dibandingin yang non two-tone. Untuk handle-nya juga tadi udah chrome ya, depan belakang sudah dapat talang air juga. Dan kalau yang di varian yang two-tone, di sini kan ada patahan garis gitu ya, dia patahan warna hitamnya tuh sampai sini, jadi kelihatan lebih floating lagi. Dan pilar C yang kaku itu jadi makin kelihatan, jadi makin garang kelihatannya ya. Untuk lampu belakang itu juga udah lumayan oke karena udah ada LED barnya di bagian atas, dan untuk rem dia di bagian bawah. Tapi untuk lampu sen sama lampu mundur di sebelah sini dan masih bohlam. Untuk yang di belakang varian GR Sport ini juga ada body kitnya lagi dengan aksen diffuser di bagian bawah, dan pastinya juga ada emblem GR Sport. Jadi ini adalah Toyota pertama di Indonesia yang menggunakan model GR Sport. Jadi mungkin kedepannya Toyota berikutnya akan menggantikan TRD Sportivo ya dengan emblem GR Sport itu. Dan di sebelah kiri ada emblem Race, sama untuk memperingati ulang tahun Toyota yang ke-50 dia ada emblem 50th anniversary ini. Dan by the way itu semua emblem, semua model ya dapat emblem itu, dari Avanza, Hilux, bahkan Alphard aja dapat. Dan gue juga dapat kabar kalau GR Supra ternyata dapat emblem itu. Jadi lucu banget ya, semua line up-nya itu dapat semua. Mantep. Itulah cara merayakan ulang tahun ya. Di bagian belakang juga ada sensor parkir 2 titik, kamera mundur juga rapi nih, terintegrasi di bagian bawah emblem Toyotanya ini. Dan di bagian sini tuh ada kayak list warna hitam gloss yang menyambung dari lampu kiri ke lampu kanan. Untuk di kaca belakang juga cuma ada wiper ya, karena dia nggak ada di fogger belakang. Dan Hamon stop lampnya juga imut ya, kecil di bagian tengah, nggak panjang kayak mobil-mobil lainnya. Dan di atas juga ada antena shark fin. Oke, sekarang kita lihat bagasinya. Tombolnya udah elektris dan seperti ini bagasi dari Toyota Race. Kalau diperhatiin sih lumayan lega juga ya. Jadi nggak kayak city car atau SUV kecil-kecil gini yang biasanya bagasinya maksa. Ini ukurannya lumayan gede. Dan kerennya juga dia punya adjustable boot floor yang bisa ditinggiin dan bisa jadi rata lantai. Pinter banget. Jadi kalau kita mau ngangkut barang yang berat, biar nariknya gampang, kita bisa naikin, atau kita butuh ruang yang lebih gede, kita bisa turunin biar cargo space-nya lebih gede. Di bagian bawah juga ada ban serep yang full size, nggak pakai pelek kaleng, nggak pakai space saver. Di sebelah kiri tapi polos. Di sebelah kanan ada lampu dan ada tempat naruh dongkrak ya, atau mungkin apar, karena semua mobil di 2021 wajib ada aparnya. Dan parcel shelf ini juga copotnya itu gampang banget ya, seperti ini. Dan kalau menurut instruksi yang ada di sini, itu kita bisa lipat dan kita bisa naruh di bagian bawah lantai bagasi. Cuma kayaknya ribet ya, ini modelnya tuh kayak ya daripada patah mendingan taruh bawah deh. Untuk jok belakang itu juga bisa dilipat dengan layout 60-40 dan dia juga rata lantai dari bagasi. Jadi buat naruh barang-barang yang panjang itu tinggal
masukin gitu aja. Oke, yuk kita tutup. Dan rumornya si Toyota Race ini walaupun dia mesinnya canggih, udah pakai turbo dan kompresinya lumayan tinggi, bensinnya dia nggak perlu yang bagus-bagus karena Toyota kan udah lama ya di mendevelop mesin ini di Indonesia, dan kabarnya sih bisa minum Pertalite, tapi itu beritanya belum fix ya, jadi jangan percaya dulu. Gue juga masih mencari tahu kabar yang benernya juga. Pokoknya kata Toyota sih bensinnya nggak perlu bagus-bagus, at least pertama kan bisa lah ya. Oke, kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari all new Toyota Race GR Sport kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata dalam menyampaikan review. Dan tadi ya, untuk kontak person dari Toyota Plaza Green Garden ini bisa lihat di description di bagian bawah aja. Oke deh, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.